Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab kali ini yaitu prediksi absorpsi menggunakan aplikasi PKCSM yang berbasis komputasi. Untuk alat dan bahannya sendiri menggunakan laptop atau komputer dan aplikasi ChemDraw dan web lainnya. Di sini kalian harus mendownload terlebih dahulu ChemDraw, aplikasi ChemDraw. Kemudian, untuk memprediksi obat, kita klik struktur, kemudian convert to name. Di sini saya mau menggunakan obat, contohnya allopurinol. Kalian juga bisa menggunakan senyawa atau obat lainnya juga bisa. Setelah muncul struktur, kemudian klik edit, kita copy as smile-nya. Setelah kita copy as, langsung ke web. Di sini juga bisa menggunakan PubChem ya, jadi nggak harus pakai ChemDraw, juga ada jalur alternatifnya yaitu PubChem. Untuk aplikasi atau web PubChem ini langsung ketik aja ya, allopurinol, klik bagian yang paling atas sendiri, itu yang sering digunakan. Kemudian salin pada isomer smile. Jadi setelah mensalin smile yang diambil dari ChemDraw atau PubChem, langsung kembali ke web yaitu PKCSM untuk memprediksi absorpsi pada obat tersebut. Setelah masuk ke webnya, klik pada bagian PCKSM untuk memasukkan smile yang sudah disalin. Copy paste copy paste smile-nya. Pada bab ini yaitu absorpsi. Jadi kita klik pada bagian absorpsinya. Kita tunggu nilainya yang akan muncul. Sudah keluar semua ya angkanya. Yang pertama ada water solubility, yaitu kelarutan. Di sini nilainya allopurinol itu min 2,477, yang artinya diinterpretasikan pada modul. Jadi kalian harus membuka modulnya. Nilainya min, jadi sukar untuk larut dalam air. Tetapi jika nilainya plus, tandanya yaitu allopurinol ini larut dalam air. Yang selanjutnya ada CaCO2 permeability. Di sini hasilnya 0,534, di mana permeability yang tinggi yaitu lebih dari 8. Jadi permeability-nya ini rendah allopurinol. Selanjutnya pada intestinal absorption human. Di sini
Hasilnya 94,141. Instantinal human absorption itu memprediksi penyerapan obat. Jika penyerapan obatnya kurang dari 30%, termasuk kategori tidak terserap dengan baik. Kalau kurang dari 30%. Ini hasilnya 94%, jadi hasilnya terserap dengan baik. Selanjutnya pada skill permeability, di sini allopurinol hasilnya min 2,736. Pada interpretasinya, jika jika lebih dari min 2,5 termasuk kategori permeabilitas kulit relatif rendah. Di sini hasilnya min, 736 berarti permeabilitas kulitnya relatif rendah. Kalau kurang dari 2,5 berarti relatif tinggi. Selanjutnya pada P glycol protein substrat, di sini hasilnya no. Satu inhibitor dan dua inhibitor juga hasilnya no. ATP binding start ABC transporter yang merupakan biological barrier untuk senyawa yang bersifat toksik atau xenobiotik. Jika hasilnya allopurinol ini yes, berarti uh, obat ini memiliki sifat toksik atau xenobiotik. Di sini hasilnya no ya, jadi tidak toksik atau xenobiotik. Pada bab selanjutnya yaitu distribusi. Untuk caranya sama ya seperti yang absorpsi tadi, tetapi yang ini dikliknya itu ke distribusi, sampingnya absorpsi. Langsung ke distribusi. Kita tunggu hasilnya. Jadi ini running ini tergantung apa? WiFi kalian ya, tergantung data kalian, tergantung jaringan masing-masing. Untuk bab selanjutnya yaitu distribusi. Untuk langkah kerjanya sama seperti absorpsi tadi, tinggal diklik sampingnya absorpsi ada distribusi. Di sini sudah muncul ya apa nilai prediksi pada obat allopurinol. Yang pertama ada VDS human. Hasilnya di sini adalah 0,374, di mana volume distribusi kecil apabila kurang dari 0,71 atau min 0,15 log. Jika volume distribusinya besar, yaitu lebih dari 2,81 atau lebih dari 0,45 log. Di sini hasilnya 0,3, jadi volume pada allopurinol ini distribusinya kecil. Selanjutnya pada fraction unbound human, di sini hasilnya 0,726, yaitu numerik FU. Selanjutnya pada BBB permeability, pada allopurinol ini hasilnya min 1,339, di mana jika nilai log BB lebih dari 0,3 dinyatakan real Dili cross, sedangkan jika nilai log BB kurang dari min 0,1 dikategorikan perlu distribusi. Di sini nilainya min 1,3 ya. Jadi nilainya itu dikategorikan real Dili cross.
Selanjutnya pada CNS permeability, allopurinol ini menghasilkan angka min 4,21. Jika CNS log hasilnya lebih dari min 2, dapat diprediksi berpenetrasi. Jika hasilnya kurang dari min 3, diprediksi tidak berpenetrasi. Di sini hasilnya allopurinol min 4,2, jadi dapat berpenetrasi pada CNS. Selanjutnya yaitu prediksi senyawa allopurinol menggunakan PKCSM pada metabolisme. Dengan cara yang sama, kemudian diklik metabolisme. Ditunggu hasil dari prediksinya. Jadi ini adalah hasil dari prediksi metabolisme dari senyawa allopurinol. Ini merupakan beberapa isoform yang berasal dari enzim sitokrom 450. Di antara isoform dari enzim sitokrom 450 yaitu ada JYP1A2, ada J2C19, kemudian ada JYP2C9, kemudian ada JYP2C6 dan JYP3A4. Di mana jika prediksinya yes, maka akan menghambat metabolisme dari sitokrom 450. Sitokrom 450 akan bertanggung jawab dalam metabolisme sebagian besar obat. Ada satu senyawa yang coba saya prediksi, yaitu gingerol. Berikut adalah hasil dari prediksinya, di mana pada CYP1A2 inhibitor, CYP2C19 inhibitor, dan CYP2C9 inhibitor hasil prediksinya yes. Maka dikatakan jika gingerol pada CYP1A2 dan ini yang yes, akan menghambat enzim sitokrom 450. Sehingga interpretasinya adalah nanti jika no tidak akan menghambat, jika yes akan menghambat. Seperti itu. Kemudian setelah di metabolisme, pasti senyawa itu akan diekskresikan. Kemudian kita pilih ekskresi. Ini merupakan prediksi dari ekskresi. Untuk ekskresi ini, interpretasi datanya ialah total clearance dari allopurinol, senyawanya tetap kita menggunakan allopurinol sebesar 0,582 log mili per min per kilo dengan renal OCT2 substratnya menurut prediksinya yaitu 0. Kemudian setelah diekskresi, obat akan kemungkinan diprediksi toksik atau tidaknya. Masih dengan menggunakan senyawa yang sama, yakni allopurinol, kita prediksi toksisitasnya. Berikut adalah prediksi dari toksisitas senyawa allopurinol. Pada ames toksisitas, senyawa allopurinol diprediksi tidak bersifat mutagen pada bakteri. Untuk ames toxicity sendiri adalah metode yang digunakan secara luas untuk screening awal suatu senyawa yang bersifat mutagenik pada bakteri.
Jika no, berarti kan allopurinol ini tidak bersifat mutagen pada bakteri. Kemudian ada maksimal toleran dos, yaitu perkiraan batas dosis yang aman untuk manusia. Untuk batas aman dosis menurut prediksi allopurinol ini yaitu nilainya 0,647. Dikategorikan rendah jika kurang dari sama dengan 0,477. Berarti allopurinol ini berdasarkan maksimal toleransi dos termasuk tinggi karena melebihi angka 0,477. Kemudian pada human ether GO1 dan 2 inhibitor dikategorikan menurut prediksi no. Artinya pada senyawa allopurinol tidak terdapat hambatan pada kanal kalium, kodenya HEGR1/2 inhibitor, sehingga tidak menyebabkan long QT syndrome yang akan berdampak fatal pada vertikular aritmia. Kemudian ada oral rat acute toksisitas atau prediksi LD50. Dosis obat pada tikus yaitu dosis obat yang diberikan secara oral yang menyebabkan kematian 50% pada populasi tikus. Pada oral rat acute toksisitas, senyawa allopurinol sebesar 1,942. Oral ratnya sebesar 2,181. Kemudian pada oral rat kronik toksisitas, nilainya sebesar 1,942. Pada oral rat kronik toksisitas, digunakan untuk memprediksi zat kimia yang menginduksi terjadinya kerusakan sel hepar. Kemudian pada hepatotoksisitasnya dikategorikan sebagai no. Kemudian pada skin sensitization, allopurinol dikategorikan no juga. Kemudian pada T. piriformis toksisitas atau tetrahymena piriformis toksisitas nilainya 0,22. T. formis ini adalah protozoa yang digunakan untuk penilaian toxic endpoint atau zat yang menghambat pertumbuhan 50% dari T. formis. Kemudian ada minotoksisitas atau prediksi toksisitas berdasarkan kematian platet minnow berdasarkan nilai LC50. LC50 adalah konsentrasi zat yang menyebabkan kematian ikan minnow sebanyak 50% populasi dan nilainya 2490. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada yang perlu ditanyakan?